Kemudian hukum niat. Wa hukmuhu wa amma hukmuha bahwal wujubu ghaliban. Hukum daripada niat, sudah kita bahas tadi juga, niat merupakan rukun. Rukun di sini adalah sesuatu yang kita kerjakan, jangan ditinggalkan. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah ibadah tersebut. Salah satunya sholat. Maka hukum daripada niat ini adalah wajib. Konteksnya dalam melaksanakan sholat. Kita bertanya juga, bagaimana kaifiyah atau tata cara melaksanakan sholat? Yang seperti sudah kita jelaskan juga tadi. Tata caranya kalau dalam sholat ya, karena kita temanya sholat di sini, sahabat ucapkan takbir. Allah. Pas awal mengucapkan Allah, disitulah tempat atau waktu awal mengucapkan niat dalam hati. Misal, kita ucap nih ya, dibacakan Allah. Pas Allah sampai bar, hati kita mengucapkan, saya sengaja niat sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Dan tata cara mengucapkan atau mengkretegkan, kalau dalam bahasa Sunda ya, mengucapkan niat dalam hati itu tidak perlu banyak-banyak ternyata sahabat. Dalam kitab Fathul Mu'in diberikan cara-caranya. Cuman 3 aja. 3 poin ini. Mana? Qasdu, ta'arrud, dan ta'yin. Apa itu? Qasdu, mengucapkan saya niat sholat. Ta'arrud, mengucapkan fardu. Kalau sholatnya fardu. Kemudian ta'yin, mengucapkan salah satu sholatnya. Misalnya, saya niat sholat fardu zuhur. Cukup seperti itu. Tanpa ada embel-embel mustaqbil kiblat, tanpa embel-embel arba'a raka'atin, tanpa embel-embel adaan lillahi ta'ala. Cukup seperti itu, Kang Lutfi. Nah, ini juga solusi bagi teman-teman yang mengucapkan niat dalam hati susah banget. Karena banyak sekali yang perlu diucapkan dalam hati. Ternyata dalam teorinya cuma 3, sahabat. Kalau misalnya sholat zuhur, cukup ucapkan usolli, atau dalam bahasa kita, saya niat sholat zuhur fardu. Cukup. Karena Allah Ta'alanya perlu juga nggak? Itu tidak wajib. Cukup ini aja. Saya sholat zuhur fardu. Jadi memang cukup itu saja gitu ya, Ustaz? Iya, cukup itu saja. Tapi bagusnya para ulama kita itu membeberkan semuanya. Karena dalam niat itu ada sunnah-sunnahnya. Nah, embel-embel adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah dalam melaksanakan niat. Jadi memang di dalam niat sendiri ada bagian-bagian yang memang wajib dan juga sunnah. Nah, itu dia. Ada bagian-bagian yang perlu dibaca oleh hati wajib. Ada juga bagian-bagian yang sunnah. Oke. Gitu. Oke, insya Allah ya. Terus kalau sholat sunnah bagaimana? Sama nggak 3 poin ini? Beda. Kalau sholat sunnah beda. Kalau sholat sunnah 2 aja. Yakni qasdu dan juga ta'yin. Misalnya Kang Lutfi mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah zuhur. Cukup dengan usolli ba'diyat zuhur. Cukup seperti itu. 2 poin aja. Atau sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu cuma 1 poin aja. Sholat sunnah mutlak itu dalam kategorinya bisa sholat tahiyatul masjid juga bisa. Contohnya itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid, kalau Kang Lutfi mau mengucapkan niatnya hanya usolli, Allahu Akbar, selesai, sah sholatnya. Usolli saja. Cukup yang sholat mutlak itu tadi ya? Iya, yang sholat mutlak itu tadi. Jadi harus diperhatikan untuk tata cara niat sholatnya. Nah, ini juga solusi. Bagi yang masih belum bisa mengucapkan niat sholat seperti ini di dalam hatinya, saya sengaja niat sholat fardu zuhur 4 rakaat, kemudian menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu kan terlalu panjang. Iya, iya. Kayaknya hati kita susah ya. Kalau masih susah, sahabat bisa laksanakan 3 ini. Ucapan dalam hati hanya ini. Saya sengaja niat sholat zuhur fardu. Selesai. Atau saya sengaja niat sholat fardu zuhur. Selesai. Sah niatnya. Oke? Tapi mungkin tidak mendapatkan pahala sunnah gitu. Iya. Karena sunnahnya tadi ditambah lillahi ta'ala, ditambah adaan atau qodoan, ditambah dengan mustaqbilal kiblat. Tapi kalau yang lebih bagusnya tadi, saya sengaja niat sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, menjadi makmum. Itu sunnah-sunnahnya diambil semuanya, itu lebih bagus lagi. Tapi ini mah kalau belum bisa, atau bagi mu'alaf, atau bagi anak-anak, asalkan sah dulu aja niatnya. Nanti ke depannya kita bisa belajar. Begitu. Itu untuk tata cara niat sholat. Teorinya seperti itu. Kenapa kok kita belajar taunya ya yang panjang tadi? Karena belum belajar, teorinya belum dapet. Begitu. Jadi sunnah-sunnah dalam niat itu ada 5. Apa aja, Ustaz? Sunnah-sunnah dalam niat itu ada 5. Apa aja nih? Yang pertama itu mengucapkan mustaqbilal kiblat
Kemudian yang kedua, mengucapkan adaan atau qadaan. Sholat itu kan ada yang di dalam waktu sholat, ada yang di luar. Iya. Misalnya sholat subuh, bangunnya jam 8. Itu kan sholat subuhnya udah habis ya. Iya, iya. Nah, maka sholatnya itu qadaan. Kemudian yang keempat, mengucapkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala atau karena Allah ta'ala. Dan yang kelima, sholli fardhu zuhri, arba rakaatim mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Nah itu ya, ada 5 tadi. Udah 5 itu ya. Pokoknya niat-niat atau sunnah dalam niat itu mustaqbilal qiblati itu termasuk niat. Adaan lillahi ta'ala, adaan itu termasuk niat. Lillahi ta'ala itu juga termasuk sunnah dalam niat. Kemudian mustaqbilal qiblati juga itu merupakan sunnah dalam niat. Jadi kalau sahabat niat sholatnya tidak memakai mustaqbilal qiblat, tidak memakai adaan, tidak memakai lillahi ta'ala, tapi di dalam niatnya ada 3 komposisi: mengucapkan saya niat sholat, mengucapkan zuhur, dan mengucapkan fardu. Hanya tiga ini sah niatnya, sah sholatnya. Ustaz, gitu. kalau misalkan tadi yang sunnah-sunnah itu, kan itu kan ada mustaqbilal kiblati, ini adaan lillahi ta'ala. Nah itu tidak diucapkan dengan bahasa Arab, tapi diucapkannya dengan bahasa sendiri gitu, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Nah itu gimana, Ustaz? Nah, itu juga sama. Bacaan tadi dalam bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan ke bahasa sendiri, kemudian diucapkan oleh hati, itu hukumnya sunnah. Seperti tadi. Mustaqbilal kiblat berarti menghadap kiblat. Kemudian adaan berarti melaksanakannya di dalam waktu sholat. Kemudian lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, ucapan-ucapan seperti itu adalah sunnah dalam niat. Berarti masih termasuk sunnah meskipun dalam bahasa kita. Gitu. Iya, termasuk sunnah juga meskipun dalam bahasa kita. Sesimpel itu untuk niat kalau kita punya ilmunya. Makanya seperti pembahasan awal, kalau sholat dengan ilmunya itu terasa mudah sekali. Kita bisa menikmati sholat itu dengan ilmunya dan juga mengamalkannya. Nah, gitu.